Selamat pagi adik-adik semua. Kita bertemu kembali dalam pelajaran informatika. Kali ini kita akan masuk membahas topik ada kompetensi dasar 3.2, yaitu tentang perangkat lunak pengolah angka. Kali ini kita akan masuk ke materi operator aritmatika dan operator logika. Nah, operator aritmatika itu biasanya digunakan untuk pengolahan rumus-rumus yang berkaitan dengan operasi matematika. Misalnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, persentase, kemudian perpangkatan. Sedangkan operator logika biasanya dikombinasikan dengan rumus yang lain, misalnya rumus if untuk menghasilkan sebuah statement. Ya, nanti kita akan coba satu persatu. Nah, di rumus operator fungsi operator aritmatika ini kita akan mencoba satu persatu. Ini simbolnya, penjumlahan simbolnya seperti ini, pengurangan simbolnya seperti ini, pembagian simbolnya seperti ini, perkalian simbolnya seperti ini, kemudian persentase simbolnya seperti ini, perpangkatan simbolnya seperti ini ya. Ini bisa dilihat, kalian juga bisa lihat di modul. Kemudian kita akan coba menggunakan rumus tersebut. Nah, contoh yang pertama, kita akan melakukan penjumlahan sama dengan, nah, untuk melakukan sebuah operasi rumus maka harus diawali dengan simbol sama dengan, ya, itu wajib. Nah, kemudian melakukan operasi bilangan bisa langsung mengetikkan angka sama dengan angka, kemudian operatornya, kemudian angka lagi, kemudian enter. Nah, ini hasilnya ya. Ini akan menghasilkan sebuah bilangan. Atau bisa juga dengan cara yang lain ya. Misalnya A3 ditambah B3 ditambah C3, enter. Itu akan menghasilkan operasi bilangan yang lain. Kemudian yang kedua adalah pengurangan, ya, sama juga ya. Tinggal merubah operatornya saja. Operator pengurangan adalah tanda minus seperti itu ya. Nah, ini kemudian operator pembagian, tinggal kita lakukan aja. Nah, seperti ini ya. Kemudian pangkat, nah, misalnya kita lakukan pangkat 4 pangkat 3, berarti kita sama dengan 4, nah, pangkat 3. Atau kita pakai selnya ya, 4 sel A3 dipangkat sel C3. Nah, A3 pangkat C3. Salah, ini rujukannya salah ya. Kalau salah berarti hasilnya pasti salah. Ini tadi selnya bergeser 1. Ini harusnya A3 pangkat C3. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian perkalian sama juga ya, sama dengan ini sel B3, misalnya 7 kali 3 berarti B3 kali C3. Nah, seperti ini. Kemudian persen. Kalau persen dia hanya melakukan operasi pada satu sel ya, misalnya sama dengan ya, B kan isinya angka 7 ya. Kemudian langsung simbol persen. Tekan enter seperti ini ya. Atau misalnya langsung dengan angka sama dengan 40%, seperti itu. Bisa ya.
Jadi persen hanya berlaku untuk satu sel isi data. Kemudian kita lanjut kepada operator yang lebih kompleks. Misalnya, kita akan melakukan sebuah operasi bilangan penambahan, kemudian dikombinasikan dengan perkalian. Misalnya, 4 ditambah 7 kali 3. Nah, di dalam operator aritmatika, perkalian itu akan dikerjakan lebih dahulu, kemudian baru dijumlahkan. Contohnya 4 plus 7 kali 3, berarti 7 kali 3 akan dieksekusi terlebih dahulu, menghasilkan angka 21, kemudian ditambah 24. Maka hasilnya adalah 25. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan sel ya, sama juga. Misalnya seperti ini. Tambah ini ya, tambah sel B3 kali C3. Nah, seperti ini sama ya. Nah, sekarang kita mencoba membuat sebuah rumus lagi. 4 ditambah 7 kali 3. Nah, sekarang kita kasih tanda pemisah dalam kurung ini seperti ini ya. Nah, dalam operator aritmatika ini tanda kurung ini mempunyai hierarki yang lebih tinggi ya, sehingga ketika dieksekusi maka yang di dalam kurung ini akan dikerjakan terlebih dahulu. Berarti itu 4 plus 7 akan dikerjakan terlebih dahulu menjadi 11, baru dikali 3. Ya, sehingga menghasilkan angka 33. Nanti kalian bisa mencoba di lembar kerja ya. Nah, sekarang kita masuk ke operator logika ya. Logika ini dia hanya menghasilkan true atau false karena tidak dikombinasikan dengan sebuah operasi fungsi yang lain seperti misalnya fungsi if ya, itu bisa dikombinasikan dengan operator aritmatika maupun operator logika ya. Nah, sekarang kita akan belajar dulu operator logika. Misalnya sama dengan ini ya, A3 lebih dari C3. Nah, ini akan menghasilkan true ya, karena A3 itu isinya angka 4, C3 adalah isinya angka 3. Maka dia akan menghasilkan true. Ya. Nah, misalnya kita lakukan operasi lagi. Apakah A3 sama dengan B3? Pasti hasilnya false ya. 4 tidak sama dong dengan 7 ya. Hasilnya false. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi misalnya A3 kurang dari B3. Hasilnya adalah true ya. Karena 4 kurang dari 7 ya. Kemudian coba kita B3, jangan lupa pakai simbol sama dengan ya. B3 tidak sama dengan C3. Nah, bagaimana? Apakah bisa? Ya, tentu bisa ya. Hasilnya adalah true. Ya, 7 tidak sama dengan 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian rumus ini juga bisa dikombinasikan, misalnya sama dengan misalnya A1 ditambah B1 kemudian lebih dari
A1 lebih dari 10 misalnya ya. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Nah, A1 ditambah B1, A1 7, B1, sorry, ini harusnya A3 ya, sorry, maaf, salah sel. Nah, inilah kalau kita tidak hati-hati, kita salah sel rujukan ya. A3 ditambah B3 ini harusnya true ya, karena hasilnya 11 itu lebih dari 10. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang lain adalah kita mencoba menggunakan rumus operator ya, dikombinasikan dengan rumus if. Ini sebagai contoh saja ya, bahwa operator logika atau aritmatika itu bisa dikombinasikan. Misalnya ya, sama dengan if ya. Ini kita belum masuk if, tapi ini hanya contoh saja. Ini bisa kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita akan mencoba kalian bisa membayangkan bahwa penerapan operator aritmatika dan operator logika itu bisa dikombinasikan ke fungsi-fungsi yang lain. Misalnya if ya, kita mau ngecek misalnya sel B3 ya, B3 berarti kan selnya itu ya lebih dari 5 ya. Jika isi sel B3 lebih dari 5, maka kita kasih keterangan misalnya angka lebih dari 5. Nah, keterangan yang lain misalnya angka kurang dari 5. Misalnya itu hanya contoh ya. Nah, ini karena kita memberikan angka. Nah, bagaimana kalau angkanya dirubah, misalnya angkanya 4. Nah, itu ya, statement di sini berubah ya. Nah, itu contohnya penerapan kombinasi dari fungsi if ya dan operator aritmatika. Nah, sekarang kita lanjut coba. Kita akan menerapkan nih yang operator lebih dari sama dengan ya. Nah, ini misalnya apakah 7 lebih dari sama dengan 3. Nah, bagaimana hasilnya? Kita lihat. Apakah 7 lebih dari sama dengan 3? Benar ya. Kemudian kita ganti, apakah 7 lebih dari 7? Lebih dari sama dengan 7 harusnya false. Masih true ya. Oke. Oh iya, karena ini masih sama dengan ya. Tapi kalau 7 lebih dari 7 ya pasti false ya. Tapi kalau 7 lebih dari sama dengan 7 pasti true. Nah, seperti itu ya contoh penerapannya. Nah, kalian bisa mengerjakan nanti di lembar kerja untuk pemahaman kalian, memahami tentang operator aritmatika dan operator logika. Selamat belajar. Semoga kita bisa mencapai kompetensi yang kita harapkan untuk pertemuan kali ini.